Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan tentang apa itu virus. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rafa Samudra dan ada Romulus Bintara Simanjunta, Firdaus Septian, Bima Bayu Aji, Satria Mulia Ibrahim. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi pertama. Oke, terima kasih atas waktunya. Kali ini nama saya Firdaus Septian. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus merupakan mikroorganisme yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus juga merupakan organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu berukuran sangat kecil, di antara 20 hingga 300 nanometer dan memiliki diameter terkecil adalah 17 nanometer. Yang kedua hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dan yang ketiga bersifat parasit obligat, yang berarti virus ini membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Selanjutnya tubuhnya hanya tersusun dari selubung protein atau kapsid dan asam nukleat. Dan yang kelima tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi, tetapi dapat dikristalkan. Oke, yang keenam tidak dapat bergerak maupun melakukan metabolisme sendiri. 7 tidak dapat membelah diri, tidak bernapas, tidak tumbuh, dan tidak mengalami ekskreasi. Oke, yang ke-8 bentuk tubuh virus bervariasi. Ada yang berbentuk kotak, batang bulat seperti huruf T, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuknya anakan baru dari virus. Siklus litik terjadi apabila pertahanan virus lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga fase-fase dari replikasi virus berlangsung secara cepat. Infeksi secara litik meliputi fase-fase sebagai berikut. A. Fase absorpsi. Pada fase ini, ujung ekor biofra menempel dan menginfeksi pada bagian tertentu dari dinding sel bakteri yang masih dalam keadaan normal. B. Fase penetrasi. Fase penetrasi setelah dinding sel bakteri terhidrolisis oleh lisozim, maka seluruh isi fag masuk ke dalam hopses atau sel bakteri. C. Fase replikasi. Pada fase ini, DNA fag mengadakan replikasi menggunakan DNA bakteri sebagai bahan dan untuk membentuk selubung protein yang disebut kapsid. D. Fase perakitan. Setelah terbentuk asam nukleat dan protein yang menyusun dinding sel, maka terbentuklah fag baru. Jumlah virus baru yang terbentuk kurang lebih 200 virus yang lengkap dengan molekul DNA kapsidnya. E. Fase pembebasan. Setelah fase fag dewasa, sel bakteri akan lisis atau pecah. Bakteri yang lisis tersebut akan melepaskan virus-virus baru untuk kembali menginfeksi sel-sel inangnya. Isogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Lisogenik meliputi fase-fase sebagai berikut. Fase adopsi dan infeksi. Pada fase ini fag menempel pada tempat yang spesifik. Selanjutnya virus melakukan penetrasi dan pada bakteri. Fase penetrasi, virus akan mengeluarkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Fase penggabungan, DNA virus bergabung dan bersatu dengan DNA bakteri untuk membentuk profag. Fase replikasi atau pembelahan. Pada fase ini profag akan ikut membelah apabila bakteri membelah dirinya, sehingga dua sel anakan bakteri akan mengandung profag di dalam selnya. Nah, kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu sifat yang menguntungkan dan merugikan bagi virus. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sifat yang menguntungkan, yaitu
memproduksi vaksin. Nah, vaksin dapat dibuat dengan bantuan mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya menghilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap ada. Yang kedua itu melemahkan bakteri patogen. Provac dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga dapat dimanfaatkan untuk dalam bidang kedokteran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang virus yang merugikan. Yang pertama ada penyakit pada tumbuhan. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh coronavirus. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19. Yang pertama ada demam tinggi, 2 batuk kering, 3 sesak napas. Yang kedua ada penyakit pada hewan. Tumor pada ayam disebabkan oleh virus RSV, Roux-en-Sarcona virus. Yang ketiga ada penyakit pada tumbuhan. Penyakit yang menyerang tumbuhan beet disebabkan oleh BYF, beet yellow virus. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.